dalam keadaan damai sejahtera di hati. Kumpul berjemaah adalah peristirahatan sabat bagi kita dari segala pergumulan hidup. Kenapa beristirahat? Pada saat kumpul berjemaah kita bersekutu dengan Tuhan bersama orang-orang kudus dan kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Di saat yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat. Kita akan membaca 13 ayat. Filipi pasal keempat, ayat pertama sampai 13. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan meminta kepadamu juga Sunsigos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semuanya yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, begitulah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan persaudaraan bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa yang kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala hal perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 kita baca bersama-sama, 2-3. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami nikmati, kami pelajari, kami memberikan kekuatan baru bagi manusia dan dunia kami, akan membuat kami semakin bertumbuh dalam pengertian, bertumbuh dalam pengertian kasih kami kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan membawa kami, menuntun kami pada segala kebenaran. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berdasarkan 13 ayat yang kita baca bersama-sama, saya akan memberikan judul firman Tuhan, menghadapi situasi bermasalah dalam hidup. Menghadapi situasi bermasalah dalam hidup. Pagi-pagi judulnya negatif. Pagi-pagi judulnya yang tidak happy-happy. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus realistis. Kita hidup di dalam dunia yang bermasalah. Untung tidak bisa kita raih, malah tidak bisa kita tolak. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita bertemu dengan banyak masalah. Bagaimana kita cara bersikap, bagaimana kita cara menghadapi situasi yang bermasalah ini. Kalau kita memiliki banyak masalah, ada berkat yang luar biasa kalau kita datang ke rumah Tuhan. Kita
kita mendengarkan firman Tuhan, dan dalam firman Tuhan ada banyak jawaban atas banyak persoalan hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan jemaat, tetapi semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Karena pada saat pertemuan jemaat ada firman Tuhan yang akan memberikan jawaban atas persoalan hidup kita. Bisakah kita mendapatkan jawaban atas persoalan di luar sana? Ya, kalau mau silakan. Kalau kita bertanya kepada dunia di luar sana, saya punya masalah begini, bagaimana mendapatkan jalan keluarnya? Mereka akan memberikan jawaban. Santai aja, senang-senang saja. Ketika keadaan menjadi buruk, keadaan menjadi kacau, mereka bagaimana? Mereka mau mencoba melupakan masalah dengan rekreasi, tamasya, keluar negeri, happy, sampai larut-larut malam, kumpul-kumpul begitu, ya, sampai yang ekstrim-ekstrim, mereka beralih ke minuman keras, narkoba, berjudi, hidup bebas sebebas-bebasnya karena banyak masalah. Kalau hidup happy, ya, dengan pakai tambahan jam-jam terlarang, masalah hilang. Jadi menghadapi masalah, kalau kita tanya sama orang dunia, santai saja. Be happy, don't worry, be happy. Nah, sebenarnya kalau filosofinya, don't worry, be happy. Tetapi maksudnya apa? Jangan khawatir, be happy. Be happy kita diajak untuk apa? Melakukan hal-hal yang menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Hilang gak masalah? Ya, pada waktu mabuk, ya ingat masalah. Pada waktu pakai obat-obat terlarang, nggak ingat masalah. Tapi kesenangan dan kelegaan mereka sementara. Sesudah narkobanya hilang, sesudah mabuknya hilang, bagaimana? Masalah tetap ada dan bertambah buruk. Mungkin Bapak Ibu berkata, yang ini enggak saya ikuti. Ada lagi jalan keluar yang ditawarkan dunia ketika kita bertanya, apa solusi dari persoalan hidup saya? Mereka akan berkata, kamu harus memiliki banyak teman. Supaya masalah gampang diselesaikan, kamu harus memiliki banyak teman. Maksudnya, iya, kalau kamu sakit, kamu harus ke spesialis, urusan selesai. Kalau kamu tersandung masalah hukum, kamu ada teman pengacara, lawyer, dia akan bantu kamu. Kalau kamu ada kendala ini, persoalan perangkat gadget kamu punya masalah kamu cari teman kamu yang teknisi IT, masalah selesai. Jadi kata orang dunia, kalau masalah pengen selesai, bergaul sebanyak-banyaknya. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus sadar, masalah utama dengan solusi ini adalah ternyata teman-teman kita terkadang mengecewakan. Seiring berjalannya waktu, teman pun bisa berubah. Siapa yang di sini punya teman-teman yang akrab, teman baik? Kopeng itu, sahabat baik. Tahu-tahu besok jadi apa? Boceli. Seiring berjalannya waktu, dia malah apa? Memanfaatkan kita. Dia malah menjatuhkan kita. Seiring berjalannya waktu, sesuatu teman-teman kita yang dekat, yang hangat, ya kemudian tidak peduli lagi. Ini sudah dua solusi yang ditawarkan dunia. Coba kita lihat di dalam ayat kedua, Filipi 4. Euodia menasihati dan Sintike menasihati supaya sapi sepikir dalam Tuhan. Ini ada dua orang namanya Euodia dan Sintike. Ini contoh yang tragis dari dua orang yang tadinya kompak, yang tadinya kopeng, akhirnya ada persoalan sehingga Rasul Paulus berkata, kunasihati mereka supaya sapi sepikir di dalam Tuhan. Ini dua orang Kristen yang sudah lahir baru pernah bekerja sama dengan Paulus. Keduanya sebelumnya teman dekat, namun kemudian terjadi perselisihan.
Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidaklah bagi kita ya untuk bijak menggantungkan diri kita ketika ada masalah datang kepada teman-teman. Jadi bagaimana ini malam ini? Happy ketika ada masalah tidak boleh. Bergantung kepada teman ketika ada masalah tidak bijak. Ada lagi satu solusi yang ditawarkan oleh dunia. Kalau kamu punya masalah, ingin masalahmu selesai, kamu harus memiliki banyak uang, banyak harta kekayaan. Karena uang bisa menyelesaikan segala masalah. Benar apa benar? Uang bisa menyelesaikan segala masalah. Namun ada persoalan juga di dalam solusi yang ditawarkan dunia ini. Ternyata uang tidak dapat menyelesaikan segalanya. Seseorang mungkin memiliki semua uang di dunia, tetapi tidak dapat mengatasi setiap situasi bermasalah dalam hidupnya. Suatu ketika Ratu Elizabeth, ya, di Inggris itu gelar pertanyaan yang sama. Ratu Elizabeth itu banyak, bukan hanya satu yang terakhir meninggal. Salah satu Ratu Elizabeth, dia datang kepada dokter pribadi. Kalau kamu bisa menambahkan umur saya beberapa bulan lagi, setengah kerajaan Israel saya kasih. Ini kerajaan Israel dikasih sama dokter pribadinya. Kalau you bisa menambahkan beberapa bulan lagi, kurang kaya apa dia? Tapi dokternya geleng-geleng nggak bisa. Jadi juga tidak bisa lagi. Ternyata masalah kalau kita punya uang dan kekayaan, tidak semua masalah bisa diselesaikan. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi yang bermasalah? Kita akan belajar dari seorang bernama Paulus yang sudah memberikan nasihat bagi kita pada pagi hari ini. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 12. Saya bacakan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu pelimpahan. Dalam segala hal, ya, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal pelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Luar biasa. Jadi Paulus orang yang benar-benar telah belajar bagaimana menghadapi setiap situasi dalam hidup, baik yang baik-baik saja, yang pahit-pahit apapun yang bermasalah. Perhatikan ketika dia berkata dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dia sudah menjalaninya. Tetapi kita melihat rekam jejak kehidupannya ketika menghadapi pergumulan, Rasul Paulus dapat menjalani segala sesuatunya dengan tenang dan damai. Tidak lari dari masalah, ya. Tidak mengandalkan teman-temannya. Dia tidak mengandalkan kekuatan yang power atau resources yang dia punya. Kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus menghadapi situasi yang bermasalah, dapat menjalaninya dengan tenang dan damai. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertama, ayat 4, dalam Tuhan. Yang kedua, ayat 7, dalam Kristus Yesus. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Yesus Kristus. Dan ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 4 kali Rasul Paulus berkata ketika ada pergumulan, dalam Tuhan, dalam Kristus Yesus, di dalam Dia, dalam Kristus Yesus. Ini jawaban yang sungguh-sungguh alkitabiah. Bagaimana seseorang dapat mengatasi setiap persoalan dalam kehidupannya? Jawabannya adalah di dalam Yesus Kristus. Bukan mengandalkan power kita.
fasilitas relasi kita. Ya, bukan. Tetapi jawabannya melalui Yesus Kristus, maka kita bisa seperti Rasul Paulus menjalani perhubungan dengan damai dan sejahtera. Amin. Dari 13 ayat yang akan kita bacakan, saya akan mengajak kita mempelajari lebih dalam apa maksudnya dalam Yesus Kristus, di dalam Dia, ya, dalam Tuhan. Coba kita lihat, kita mulai dari ayat 4 dan 5. Saya minta tolong Bapak Diak Bayer membacakan surat kita. Jadi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus tahu orang-orang Kristen di Filipi ternyata menghadapi penganiayaan, menghadapi permusuhan dari orang Kristen, orang-orang luar gereja. Kita bisa lihat dalam Filipi 1 ayat 28, ya, Filipi 1 ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Jadi menurut Filipi 1 ayat 28, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang di Filipi itu begitu hebat, sehingga beberapa orang Kristen sampai merasa gentar, sampai merasa gentar. Sampai Paulus berkata, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan memberikan kekuatan Rasul Paulus. Mungkin ada ancaman, ada intimidasi yang dilontarkan kepada orang-orang Kristen di kota Filipi. Jadi lingkungan di kota Filipi itu sangat-sangat bermusuhan. Dalam Filipi 2, ya, dalam Filipi 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi di kota Filipi, selain jemaat Filipi, selain mereka adalah orang-orang yang bengkok hatinya, yang sesat. Bayangkan kalau kita ada di tengah-tengah lingkungan yang bengkok hatinya, yang sesat, yang memusuhi kita, sampai kita bisa gemetar, sampai kita gentar, berarti menunjukkan apa? Ini sesuatu yang apa? Yang berbahaya. Dari pembacaan ayat 4 dan 5, Rasul Paulus akan memberikan cara bagaimana orang percaya mengatasi situasi bermasalah ketika ada penganiayaan. Kita bagaikan domba yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah serigala. Kita harus jadi seperti ular. Jangan kita bilang sabar sih ada batasnya. Saya sudah sabar-sabar, dia begitu terus. Gereja harus bangkit, gereja harus apa? Harus tunjuk diri, gereja harus melawan. Pada waktu kelompok anak baptis dianiaya oleh gereja Roman Katolik, oleh Protestan. Ada satu yang namanya Thomas Munster. Dia buat propaganda, memprovokasi kelompok pendukung untuk melakukan apa? Kekerasan, sehingga semua lawan-lawan kelompok anak baptis dimakan. Anak baptis aneh, orang-orang ini kacau, orang-orang yang suka melawan. Pakai ini, mereka pakai ini, orang baptis nggak pakai ini. Tapi kita diajak Rasul Paulus apa? Pakai ini ketika ada penganiayaan. Gigi ganti gigi kita bilang, mata ganti mata, bongkak ganti bongkak, bukan. Kita akan diajak ketika menghadapi penganiayaan di ayat 5.
Dikatakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Waduh, kita dijahati, ya, tapi kita tetap disuruh berbuat baik, bersikap baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bisa gak terus menerus berbuat baik walaupun kita salah, terus menerus memberikan kiri kanan kalau kita tampak kiri, terus menerus berdoa minta berkat ya ketika orang-orang mengukuhi kita, bisa gak? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, orang Kristen akan bisa tetap bersikap baik. Kalau nggak bisa, kenapa? Rasul Paulus menyuruh hendaklah kebaikan hati ini diketahui semua orang. Nah, kita bisa. Tapi kita harus belajar bagaimana kita bisa. Orang Kristen akan bisa bersikap baik terhadap para penganiaya mereka jika orang Kristen terlebih dahulu mampu mengatasi perasaan marah mereka terhadap para penganiaya. Dengan cara apa? Dengan cara apa supaya kita nggak marah terhadap orang-orang yang memusuhi kita? Ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Orang kalau bersukacita ya mana bisa marah? Amin Bapak Ibu. Iya, kita disuruh bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau sudah bersukacita, maka kebaikan hati kita bisa diketahui semua orang. Apa artinya bersukacita di dalam Tuhan? Coba kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 1. Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersorak-sorailah, bersukacitalah. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Di dalam ayat Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah. Rejoice always in the Lord. Jadi sama-sama. Pemasmur berkata kita harus bersukacita. Rasul Paulus juga berkata kita harus bersukacita. Kalau kita bersukacita maksudnya apa ini Pak Lalu? Artinya orang yang bersukacita di dalam Tuhan berarti bisa memiliki arti memuji Tuhan. Orang yang bersukacita bagaimana? Orang yang memuji Tuhan atau orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang sungguh pikiran? Orang yang bersukacita memuji Tuhan. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, pikiran kita diarahkan untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan atas segala kebaikannya. Kita memuji Tuhan atas kekudusannya, kebenarannya, keadilannya, kuasanya. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita akan menyadari bahwa Tuhan lebih besar dari semua kesulitan dan masalah yang mengganggu kehidupan kita. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas segala kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan atas kasih-Nya. Kita memuji Tuhan menaikkan lagu-lagu akan kuasa-Nya. Akhirnya kita sadar, ternyata Tuhan lebih besar. I problem. I have a big God. Saya memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang mengendalikan kehidupan saya. Saya tidak takut terhadap musuh-musuh, terhadap jerat-jerat yang dipasang, terhadap lembah-lembah kekelaman. Pujian himne kita mengatakan, dalam badai hidupku, Tuhanku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar
Panjang umurmu tiap waktu, bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Ketika kita menyanyikan lagu itu, ternyata masalah ketakutan tidak sebesar yang kita pikirkan. Karena Tuhan kita beserta kita. Lewati air atau api, tapi semua lewat Kalvari. Lewat cobaan Allah beri lagu di malam hari dan setiap waktu. Apapun yang berurusan dengan kita, itu berurusan dengan Yesus kita yang sudah mati di Kalvari. Amin. Biarlah hati kita terangkat dengan puji-pujian kepada Tuhan ketika kita menghadapi situasi sulit, menghadapi penganiayaan, menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, menghadapi orang yang merancang agama yang busuk. Seluruh ketakutan kita, seluruh hal yang negatif dalam pikiran kita akan berubah pada waktu kita menaikkan puji-pujian, pada waktu kita bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, itu akan bisa membuat kita terus maju. Amin. Terus maju di saat apa? Di saat sedih, di saat sakit, di saat kecewa, di saat lemah iman. Jadi dalam kasus jemaat di Filipi, ketika Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi dikatakan bersukacitalah, maka hal tersebut mampu membuat mereka memberikan tanggapan yang baik terhadap musuh-musuh mereka. Tanggapan yang baik, apa yang mereka lakukan? Kebaikan hatimu, kebaikan hati orang Filipi bisa tetap dilihat. Orang Filipi jadinya melihat apa? Tidak melihat jahatnya musuh-musuh mereka yang sesat dan bego hati. Enggak. Orang Filipi melihat apa? Melihat Tuhan yang akan melihat saya, Tuhan yang akan menyertai saya, Tuhan yang lebih besar daripada kalian semua orang-orang jahat yang menghukum saya. Sehingga orang-orang Filipi, jemaat Filipi tetap kuat, tidak takut dengan penindasan yang mereka alami. Apalagi Rasul Paulus berkata, Tuhan sudah dekat. Wah, ini satu pengharapan sukacita. Suatu ketika musuh-musuh, orang-orang jahat semua akan berlalu. Penganiayaan terhadap kami akan berlalu, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Permusuhan terhadap kami akan berakhir. Be patient, be strong, tetap sabar, tetap kuat, karena Tuhan Yesus segera datang. Amin. Itulah yang membuat ketika ada situasi yang bermasalah, hidup orang-orang jemaat Filipi disuruh datang kepada Tuhan dengan apa? Bersukacita dan memuji Tuhan. Kita akan belajar poin kedua, bagaimana mengatasi persoalan di ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal permintaanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada
persoalan kekhawatiran dalam hidup jemaat ini. Kita semua ada rasa khawatir akan hari esok, khawatir akan kepastian pekerjaan kita, khawatir akan anak-anak kita, ya, khawatir akan kesehatan, khawatir akan pelayanan. Banyak kekhawatiran kita. Kebiasaan terburuk yang dimiliki manusia adalah kekhawatiran. Kekhawatiran yang susah tidur, kekhawatiran membuat kita hilang nafsu makan, kekhawatiran bisa bikin kita lupa mengurus rumah tangga, bikin kita depresi, sampai ada yang ekstrim karena khawatir berlebihan. Tetapi belajar hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus melawan kekhawatiran dengan banyak berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Aduh, enak sekali ya, enak sekali. Begitu banyak kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang maha kuasa. Karena Tuhan sudah suruh nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita berdoa, maka kekhawatiran kita secara bertahap akan berubah menjadi rasa tenang dan damai yang luar biasa. Percaya amin? Harus ini saya lihatkan. Siapa yang saya andalkan? Siapa yang kita andalkan ketika kekhawatiran begitu besar? Kita ingat-ingat teman kita, ini zaman ini. Kita ingat-ingat pengalaman ilmu kita, fasilitas yang kita miliki. Kami tidak bisa menolong. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kekhawatiran kita secara bertahap akan berubah menjadi rasa tenang. Damai sejahtera, kedamaian batin yang datang daripada Tuhan yang melampaui segala akal. Ini adalah kedamaian yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan ketenangan dan kedamaian yang begitu sempurna kepada orang Kristen yang khawatir selain ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapak Ibu mau contoh? Ya. Bapak Ibu mau contoh? Dalam 1 Samuel pasal 1 ada cerita seorang perempuan yang tidak punya anak, namanya Hana. Dia begitu didiskriminasi, diejek-ejek, ya, oleh istri, yang istri kedua daripada suaminya Elkanah. Tidak punya anak, situasi yang sangat memalukan, sangat mengganggu, sehingga dalam situasi tersebut Hana menangis dengan hati yang sedih. Hana sampai menolak makan. Dia menangis, menolak untuk makan. Kemudian Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Hana berdoa, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat emosional, sehingga Imam Eli mengira Hana ini mabuk karena anggur. Namun dalam 1 Samuel 1 ayat 18, setelah Hana berdoa, Alkitab memberitahu kita, maka keluarlah perempuan itu. Setelah berdoa ya, maka keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Badai dalam hatinya diredakan Tuhan. Dia merasa aib tidak dikasih Tuhan, rasa malu karena tidak punya anak, rasa malu bertahun-tahun dihina yang oleh rivalnya. Badai dalam hatinya ditenangkan oleh Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kedamaian daripada Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati
Tuhan menjawab doa Hana dengan memberinya seorang putra bernama Samuel dan menjadi hamba Tuhan. Sangat sering kekhawatiran dan kecemasan dimulai oleh proses berpikir yang salah. Kita berpikir secara negatif, kita berpikir tidak realistis, kita overthinking. Tetapi Paulus berkata dalam pikiran kita, jangan negatif, jangan overthinking, jangan terlalu tidak realistis. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kekhawatiran dimulai dari pikiran. Proses berpikirnya salah. Aduh, bagaimana? Kalau begini salah, kalau begitu salah. Overthinking. Tapi kalau kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang bisa berkebajikan dalam hak dipuji, pikirkanlah semua itu secara tidak langsung Paulus berkata, pikirkan tentang Yesus. Yesus yang benar. Kalau berbicara yang benar, Yesus. Berbicara yang mulia, berbicara yang adil, berbicara yang suci, berbicara yang manis, berbicara yang sedap didengar, berbicara semua yang disebut kebajikan. Itu berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan berpikir negatif, jadikan Yesus Kristus sebagai pusat pemikiran kita. Amin Bapak Ibu. Kita memikirkan tentang Yesus Kristus. Jangan biarkan pikiran kita negatif, pikiran hal-hal yang berdosa, hal-hal yang duniawi, tetapi biarkan kita memikirkan Kristus yang baik. Pemazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, namun tidak pernah kudengar orang benar ditinggalkan dan anak cucunya minta roti. Ketika kita memikirkan itu, oh benar Tuhan, untuk apa aku kuatir? Untuk apa aku kuatir? Pahlawan-pahlawan iman sudah dipelihara Tuhan, pahlawan-pahlawan iman sudah ditolong Tuhan. Kita ingat semua kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menyertai jalan-jalan kehidupan kita. Biarkan pikiran kita terus memikirkan Yesus, memikirkan hal-hal yang berhubungan dengannya. Sesering mungkin, sering baca firman Tuhan, sering mendengar khotbah-khotbah dan kata-kata nasihat-nasihat rohani dari hamba Tuhan. Bahkan di ayat 9, Paulus berkata, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang kamu telah dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasul Paulus berarti apa? Rasul Paulus melakukan dalam pikirannya memikirkan tentang Tuhan Yesus, memikirkan tentang ajaran Yesus Kristus, memikirkan tentang kerajaan Allah, tentang pekerjaan, misi Yesus Kristus, semuanya tentang Kristus. Dan Rasul Paulus bilang, kalian sudah tidak apa yang saya lakukan, lakukanlah itu. Maka nomor worry, nggak akan khawatir. Justru kebalikannya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Amin. Poin ketiga, poin terakhir, bagaimana kita menghadapi persoalan yang terakhir ini, persoalan yang mengerikan kita mengenai kemiskinan. Kemiskinan. Tapi ada juga persoalan ketika kita jadi orang kaya. Saya berpikir kalau saya kaya saya tidak ada persoalan. Jack Ma berkata, saya lebih mau waktu saya jadi berbahasa Inggris daripada jadi sekarang.
Dulu waktu itu bahasa Inggris cuma dapat gaji beberapa dolar, hidup tenang. Sekarang banyak tanggung jawab, banyak beban pikiran. Ada kelirunya. Dia bilang, jangan kalian pikir kita miskin baru banyak masalah. Jadi orang kaya juga banyak masalah. Tapi kita mau belajar. Kita baca ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Berdasarkan ayat 10, Paulus ingin berterima kasih kepada jemaat Filipi karena telah mengirimkan pemberian yang murah hati ya, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun di ayat 11 kita lihat, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi sukacita Paulus di dalam Tuhan, ayat 10, aku sangat bersuka cita ya. Jadi sukacita Paulus di dalam Tuhan sama sekali tidak tergantung kepada kaya atau miskin. Karena di ayat 11 dia katakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus menyadari ia tidak akan pernah bisa merasa cukup dengan kekuatannya. Ia sebenarnya membutuhkan bantuan untuk merasa cukup. Supaya kita bisa cukup dengan gaji kita, dengan apa yang kita miliki, bukan karena kita punya mindset yang berbeda, sudah terlatih dalam kesusahan, dalam kelemahan. Tidak, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Paulus menyadari sebenarnya ada bantuan yang membuat ia merasa cukup, yaitu apa? Melalui Yesus Kristus. Apa buktinya? Di ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu jangan berpikir kalau sudah jadi rohaniwan, orangnya akan apa? Hidup penuh dengan pengendalian diri, hidup humble, hidup bisa sederhana, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apa siapa? Lihat hamba Tuhan di luar sana banyak yang bergaya apa? Mau curi, mau melayani jemaat pilih rental. Tapi kalau kita bisa menjadi anak Tuhan yang mencukupkan diri, ya, walaupun miskin, bisa mencukupkan diri, ya. Tidak apa, tidak mencurigai Tuhan, tidak marah-marahin Tuhan karena saya susah, miskin. Kalau makmur bagaimana? Kalau makmur juga tidak apa, tidak menjadi orang yang lupa diri. Itu kalau apa? Kalau segala perkara itu dapat kita tanggung Dia yang memberikan kekuatan. Kita bisa karena Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus yang membuat kita bisa menanggung beban pada waktu susah. Katanya kalau pada waktu susah yang meninggalkan keluarga siapa? Istri. Kalau pada waktu sukses kaya yang meninggalkan keluarga siapa? Suami. Tapi kalau di dalam Tuhan, mau susah, mau kaya, Kristus memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bersatu, keluarga bersatu. Amin. Keluarga bersatu, setia berjemaah. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita benar-benar membutuhkan kekuatan untuk menanggung segala perkara, kekuatan daripada Tuhan untuk merasa cukup di dunia yang materialistis. Dunia yang menuntut kita untuk positif, beli ini, punya ini, tambah aset, jangan mau kalah sama tetangga, jangan mau kalah handphonenya, emasnya ganti, kendaraannya segala macam. Dunia yang sangat materialistis ini mendorong kita ya, untuk tidak apa, tidak merasa cukup, tapi tidak punya kemampuan korupsi, mencuri, berbuat dosa.
kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk melalui segala perkara, sehingga kita tidak mengkhianati Tuhan pada waktu miskin ataupun pada waktu kita kaya. Segala perkara dapat Tuhan. Hebat sekali. Ayub dari titik paling nol, titik nadir, menjadi orang paling top, dia sudah alami. Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan kemiskinan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tapi dalam Tuhan kan apa? Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia untuk melalui segala perkara. Terkadang kita melihat orang-orang di sekitar kita standar hidupnya makin lama makin tinggi. Kita nggak mau kalah, kita tidak ingin tertinggal, kita tergoda, tidak puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Tetapi ketika godaan itu datang, kita harus meminta Tuhan, ingatkan saya, ini semua duniawi, ini semua sistem-sistem, ini semua nilai-nilai dunia. Nilai Tuhan seperti apa? Lukas 12 ayat 15 berkata, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Tidaklah tergantung hidup kita dengan handphone kita yang terbaru, dengan jas yang terbaru, dengan kendaraan yang terbaru. Kalau ada niat seperti itu, niat ingin kaya, ingin flexing, ingin wah-wah lagi, ingat perkataan Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala pertamakan. Hidup kita tidak tergantung kepada itu. Hidup kita terlalu berharga untuk disia-siakan hanya untuk apa? Hidup mengumpulkan harta, aset, kekayaan besar. Motivasi rasa-rasa yang tidak pernah puas. Karena tujuan hidup kita diciptakan Tuhan sangat mulia daripada sekedar hanya mengumpulkan harta. Kita diciptakan Tuhan untuk memenuhi tujuan Tuhan, yaitu melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi kita cukupkan dengan apa yang ada, tapi kita lebih lagi untuk apa? Lebih lagi untuk hidup bagi Tuhan. Amin. Lebih lagi hidup bagi Tuhan. Paulus berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bagaimana kita bisa merasa cukup? Di ayat 13 tadi, melalui Kristus Yesus yang memberikan kita kekuatan. Jadi dalam 3 poin yang saya bagikan Bapak Ibu cuma yang dikasih Tuhan, kita melihat Yesus Kristus adalah sumber sukacita kita ketika kita menghadapi penganiayaan. Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera ketika kita menghadapi kekhawatiran, dan Yesus Kristus adalah sumber rasa cukup ketika kita menghadapi kemiskinan dan kemakmuran. Melalui Yesus Kristus kita dapat menghadapi setiap situasi happy atau situasi bermasalah sekalipun dalam hidup, dan nama Tuhan akan senantiasa dimuliakan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang mengajari kami perkara-perkara indah dalam firman-Mu, agar hidup kami terfokus kepada apa mau Tuhan, bukan apa mau kami, bukan apa mau dunia ini, sehingga kami akan terus hidup cemerlang, akan terus hidup berbuah-buah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus mengingatkan firman yang kami pelajari hari ini, dan kekuatan untuk menghadapi dunia yang jahat ini, untuk kami terus menjaga kekudusan, menjaga kekudusan kita. Inilah doa kami ya Tuhan, kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan semua berkati. Saya kembalikan kepada Bapak yang mulia.